Halo, selamat pagi adik-adik. Kak Nita bersyukur pagi ini kita masih bisa berjumpa lagi meskipun tidak bertatap muka. Kita bersama akan sekolah minggu bersama. Kita akan memuji Tuhan dan bersukacita senantiasa. Kak Nita berharap adik-adik tetap sukacita dalam menjalani hari ini. Kita mau bersama menaikkan satu pujian bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau pujikan bersama. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan. Kita patut bersyukur adik-adik ya. Dan kita juga bersyukur kalau kita masih bisa menikmati matahari dan udara yang cerah dari Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita bersukacita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, adik-adik kita bersama mau siapkan hati. Kita mau berdoa ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik bisa tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam setiap kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan sudah mengasihi dan menyayangi kami semua. Pada hari ini kami bersama akan merenungkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami semua. Tuhan juga tolong Kak Nita dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya dalam kasih-Mu saja tuntunan dan pimpinan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita dan bagaimana kita anak-anaknya nanti bisa mengikuti Yesus. Firman Tuhan pagi ini Kak Nita ambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12 sampai 59. Firman Tuhan berkata tentang bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikuti Yesus. Bagaimana kita yang masih kecil ini bisa mengikuti Yesus dalam setiap kehidupan adik-adik dan juga kehidupan Kak Nita. Nah, adik-adik, kita akan belajar 2 kata baru ya pagi ini, yaitu satu kata yang pertama yaitu Farisi. Dan kata yang kedua adalah hukum. Apa sih Farisi dan hukum itu? Kak Nita mau sampaikan ya. Farisi itu adalah orang Farisi ini adalah orang-orang yang selalu mengikuti banyak aturan. Orang-orang yang selalu mengikuti banyak peraturan. Nah, mereka ini berpikir mereka harus bekerja untuk menyenangkan hati Allah. Semua orang diharuskan mengikuti peraturan-peraturan yang mereka buat. Orang Farisi ini tidak mengerti adik-adik tentang firman Tuhan. Mereka membuat peraturannya sendiri. Jadi sebenarnya mereka ini tidak mengerti apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Di dalam buku ini adalah Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini dikatakan tentang hal yang penting, yaitu tentang hukum. Tentang apa adik-adik? Di dalam Alkitab dikatakan tentang hukum. Hukum ini ada ditulis di dalam Alkitab. Tuhan memberikan hal yang paling penting, yaitu hukum yang penting. Ada 2 hukum yang penting di dalam Alkitab ini yang diterangkan di dalamnya. Nah, adik mau tahu hukum yang pertama apa ya? Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hukum ini sangat penting karena ini hukum yang pertama yang Tuhan berikan. Tuhan mau adik-adik dan juga Kak Nita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang dikatakan Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah hukum, 2 hukum di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, Dia mengajar orang-orang tentang Allah. Tetapi tidak semua orang loh adik-adik yang menyukai Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi tadi mengamati Tuhan Yesus. Mereka pikir merekalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah. Orang-orang Farisi tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Orang Farisi tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka tidak mempercayainya bahwa Yesus yang sudah bercerita itu adalah anak Allah. Mereka menggerutu. Nah, coba lihat adik-adik mukanya. Muka mereka cemberut ya. Tidak suka. Tidak mau menerima tentang Tuhan Yesus. Tuh, mereka berkata, siapa sih dia? Dia mengaku-ngaku saja sebagai Yesus anak Allah. Nah, mereka tidak suka adik-adik. Mereka berkata bahwa merekalah yang paling benar tentang ajaran mereka.
Tuhan Yesus adalah terang dunia. Bila kalian menyalakan lampu, nah bisa dilihat ya, ada terang atau menyalakan lilin. Tuhan Yesus seperti sedang menyala di tengah kegelapan, menunjukkan tentang Allah Bapa kepada orang-orang. Banyak orang-orang yang mungkin belum mengerti, belum tahu tentang Allah. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkannya seperti memberikan terang kepada mereka. Tetapi ada orang-orang yang percaya loh kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya dengan apa yang sudah diajarkan dan diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa dialah anak-anak Allah. Nah, lihat mukanya adik-adik. Mereka bersuka cita karena mereka mendapatkan berita yang sungguh membuat mereka sukacita bahwa Yesuslah anak Allah yang nantinya bisa menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Allah juga harus seperti orang-orang ini ya adik-adik ya. Nah, kita bersuka cita, kita mau mengikuti Yesus, kita mau mengikuti teladan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik bisa menjadikan Yesus sebagai teladan yang baik, kita mengikuti Dia dengan tadi hukum yang sudah diberikan, yaitu mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, dan juga mengasihi siapa? Sesama kita, sesama teman kita, sesama siapa? Teman adik-adik semua, saudara, orang-orang yang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang mungkin tidak adik-adik kenal di luar sana, orang-orang yang mungkin di pinggir jalan. Adik-adik tetap mengasihi mereka karena kita mau menjadi teladan seperti Yesus. Nah, demikian firman Tuhan. Kita bersama mau ayat hafalan. Adik-adik, kita mau ayat hafalan bersama ya. Kita mau ayat hafalan dari Mazmur 23 ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Kita mau ulang sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1a. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menjadi gembala dan menjadi teladan yang baik. Kita mau mengikut Yesus sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita. Oke, kita bersama mau aktivitas dulu. Kita mau membuat sesuatu. Apa ya yang mau kita buat hari ini? Nah, seperti tadi yang sudah ada gambarnya ya adik-adik ya. Kita akan membuat lilin seperti Yesus yang sudah menjadi terang di tengah kegelapan, ya, menerangi setiap orang-orang yang belum mengerti tentang Allah, dan kita mau membuatnya. Yuk, kita siapkan alat-alatnya ya. Ini alat-alatnya, kita siapkan kertas warna yang ada di rumah aja ya. Kemudian kertas putih panjang, gunting dan lem, dan bisa kardus bekas. Minta tolong mama digunting membentuk lingkaran. Kalau sudah, kertas putih panjangnya kita lipat ya secara bergantian. Secara bergantian kita balik ke kanan dan ke kiri, dan kertas warnanya bisa kita gunting memanjang membentuk nyala api. Setelah itu minta tolong mama sama papa bantu adik-adik untuk bisa menempelnya di alas, yaitu di kertas yang tadi sudah digunting membentuk lingkaran. Nah, sudah jadi ya. Kita udah aktivitas membuat lilin, dan biarlah kita menjadi anak-anak yang mau mengikut Yesus dengan penuh sukacita, dan Yesus sebagai teladan hidup adik-adik dan Kanita. Terima kasih, sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik semua, tetap sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.